Ada desa yang tidak hilang karena banjir, tidak juga karena gempa, tetapi hilang dari ingatan mereka yang pernah mencintainya. Orang-orang menyebutnya Desa Karangsepi. Desa yang muncul hanya untuk mereka yang dipanggil kembali, dan hilang selamanya bagi mereka yang berusaha melupakannya. Pada kesempatan ini, kita akan berjalan ke sana, menuju desa yang menggantung antara hidup dan mati. Dengarkan baik-baik, karena satu-satunya suara yang terdengar dari Karangsepi adalah suara mereka yang tidak pernah pulang. Laras, seorang jurnalis investigasi berusia 29 tahun, menerima surat tanpa pengirim. Surat itu berisi satu kalimat. Kembalilah ke desa Karangsepi sebelum malam ke-33, atau semuanya akan hilang untuk selamanya. Masalahnya adalah, ia tidak pernah ingat pernah mengunjungi desa itu. Nama, Karangsepi, terasa asing. Namun saat membaca surat itu, dadanya menegang. Seperti ada memori yang terkunci rapat di sudut pikirannya. Surat itu disertai foto lama. Dirinya berdiri di depan gerbang desa, tersenyum bersama seorang laki-laki yang wajahnya buram, seolah sengaja dihapus. Laras memutuskan pergi. Bukan karena yakin, tapi karena ketakutan aneh bahwa kalau ia tidak pergi, akan ada seseorang yang hilang untuk kedua kalinya. Dalam perjalanan menuju lokasi, GPS berhenti bekerja. Sinyal hilang. Peta kertas yang Laras bawa hanya menunjukkan hutan luas tanpa pemukiman. Namun saat ia terus berjalan, kabut tipis membuka celah. Dan di antara pepohonan, gerbang kayu tua berdiri. Desa Karangsepi. Tulisan kayunya retak seperti digores kuku. Anehnya, desa itu ramai. Anak-anak bermain, orang dewasa menyapu halaman, penjual sayur lewat sambil tersenyum. Tapi saat Laras masuk, semua orang berhenti. Mereka menatapnya bersamaan, tanpa suara. Seperti mengenal, dan sekaligus tidak mengenal. Seorang ibu-ibu berbisik, "Dia kembali?" Laras ingin bertanya, tapi seorang pria tua memegang lengannya. "Akhirnya kau datang lagi, Nak. Waktumu hampir habis." Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Wirya, tetua desa. Ia membawa Laras ke rumah kayu besar di tengah desa. "2 tahun lalu kau datang ke sini," katanya sambil menuang teh. "Dan kau berjanji akan kembali." Laras terdiam. "Dengan siapa?" Mbah Wirya menatapnya lama. "Dengan laki-laki yang mencintaimu. Dia hilang sejak kau pergi." Laras menunduk, jantungnya berdegup cepat. Ada ruang kosong di hatinya yang tiba-tiba terasa sakit. Di dinding rumah itu, foto-foto lama tergantung. Secara kebetulan, Laras mengenakan baju yang sama dengan baju yang ia kenakan dalam foto tersebut. Di sampingnya, laki-laki tanpa wajah itu kembali ada. Wajahnya buram, tapi bahunya, posturnya, caranya berdiri sangat familiar. Laras menyentuh foto itu. Kepalanya mendadak pusing. Sekelebat suara muncul dalam ingatannya. "Tunggu aku di Karangsepi. Jangan tinggalkan aku." Laras terpukul mundur dan hampir pingsan. Malam tiba. Desa berubah wajah. Cahaya senja memudar menjadi kegelapan pekat. Dan kabut turun seperti tirai dari atas langit. Rumah-rumah yang siang hari tampak cerah berubah kusam, retak, dan berlumut. Seolah waktu berjalan dua arah. Siang untuk yang hidup, dan malam untuk yang mati.
Laras melihat bayangan orang-orang desa mulai memanjang. Seperti tubuh mereka tidak lagi mengikuti hukum dunia. Dari kejauhan, suara gamelan lembut terdengar. Tidak indah, justru menyerupai bisikan ritual yang telah lama mati. Seorang anak kecil mendekat pada Laras dan berkata, "Mbak, dia masih menunggu. Jangan terlambat lagi." Anak itu menunjukkan sebuah rumah panggung tua di tepi sungai. Rumah itu berbeda dari lainnya. Gelap, kusam, dan dipenuhi ikatan kain merah di seluruh pintu dan jendela. "Rumah itu milik lelaki yang bersamamu dulu," kata anak itu. "Namanya Adi." Nama itu menghantam dada Laras. Seperti suara yang pernah ia dengar dalam mimpi-mimpi samar. Saat ia membuka pintu rumah itu, bau lembab bercampur tanah memenuhi hidungnya. Di dalamnya ada catatan-catatan berserakan. Catatan dengan tulisan Adi. Laras mulai lupa. Desa menahannya. "Jika dia pergi, aku tertinggal di antara dua dunia." Di halaman terakhir. "Jika Laras membaca ini, selamatkan aku." Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari lantai atas. Laras naik perlahan, sambil memegang ponsel sebagai senter. Di kamar paling ujung, pintunya setengah terbuka. "Adi," suara Laras bergetar tanpa sadar. Dalam gelap, bayangan seseorang berdiri. Tubuhnya kurus, kepalanya menunduk. Ia berbisik, "Kau datang kembali, atau ini mimpi lain?" Laras mendekat. Ketika ia menyentuh bahu lelaki itu, tubuh Adi transparan, seperti asap dingin. Adi menoleh. Matanya kosong, pucat. Separuh wajahnya memudar seperti terbakar kabut. "Aku tidak sepenuhnya hidup, dan tidak sepenuhnya mati. Aku terjebak karena dendam desa ini, dan karena kau pergi sebelum aku bisa menjagamu." Laras menutup mulut, menahan tangis. Aku tidak ingat. Maafkan aku." Adi tersenyum lemah. "Kau lupa, karena desa ini ingin kau lupa." Mbah Wirya akhirnya menjelaskan semuanya. Dulu, desa Karangsepi melakukan ritual persembahan untuk menjaga tanah mereka tetap subur. Satu orang setiap 10 tahun dipilih untuk menjadi penjaga batas, jiwa yang harus tinggal di antara dunia. Saat Laras dan Adi datang 2 tahun lalu, desa menghadapi masa persembahan itu. Dan mereka memilih Adi. Tapi Adi melawan. Ia berusaha membawa Laras kabur. Hingga desa mengutuknya untuk tetap tinggal sampai Laras kembali. Tapi Laras, entah bagaimana, keluar dari desa dalam keadaan amnesia. Melupakan semuanya. Desa akhirnya hilang dari peta. Karena kutukan yang mereka ciptakan sendiri. "Jika kau tidak kembali dalam 33 hari, kata Mbah Wirya, Adi akan sepenuhnya menjadi milik desa. Dan kau tak akan pernah ingat ia pernah ada." Laras menutup mata, air mata mengalir. "Saya tidak mau kehilangan dia lagi." Untuk menyelamatkan Adi, Laras harus melakukan ritual pemutus dendam. Ritual itu membutuhkan darah Laras, foto lama mereka, dan gelang kayu milik Adi yang ditemukan di rumahnya. Di tengah alun-alun desa, mereka duduk dalam lingkaran. Gamelan mulai berbunyi. Kabut turun tebal. Dan suara bisikan ribuan orang terdengar seolah dari tanah. Laras menusuk jarinya. Darahnya menetes ke tanah. Tiba-tiba,
Adi muncul di tengah lingkaran itu, tubuhnya bergemetar. Separuh wajahnya memudar seperti kabut tebal sedang memakan dirinya. Laras memegang wajah Adi. Kembali padaku. Aku ingat sekarang, aku ingat semuanya. Adi tersenyum, air mata jatuh. Aku menunggu kalimat itu selama 2 tahun. Kabut mengamuk. Tanah bergetar. Bayangan-bayangan hitam muncul dari hutan, berteriak meminta jiwa Adi. Laras berteriak. Aku maafkan desa ini. Aku maafkan diriku. Aku maafkan kehilangan yang kutakuti dulu. Biarkan dia pulang. Cahaya hangat keluar dari tanah. Ritual pecah. Bayangan lenyap satu persatu. Dan Adi mulai kembali utuh. Saat ritual selesai, bangunan-bangunan desa mulai memudar seperti pasir tersapu angin. Warga desa menatap satu sama lain. Tubuh mereka perlahan menjadi cahaya seperti kunang-kunang halus. Mbah Wirya menatap Laras. Terima kasih, Nak. Kau membebaskan kami dari dendam lama. Pedagang sayur, anak kecil, ibu-ibu yang tadi siang tersenyum. Semua berubah menjadi cahaya lembut yang terbang ke langit. Desa Karang sepi. Akhirnya bebas. Adi memegang tangan Laras. Kita harus pergi. Desa ini akan benar-benar hilang. Mereka berlari ke arah gerbang. Sementara bangunan desa jatuh menjadi debu. Begitu melewati gerbang, angin terakhir bertiup. Dan desa itu hilang selamanya. Beberapa hari kemudian, Laras dan Adi duduk di beranda rumah di kota. Peta yang dulu menunjukkan hutan kosong, kini menampilkan jalur kecil bernama Tanah Lapang Karang Sepi, wilayah kosong. Tidak ada desa. Tidak ada bangunan. Hanya ladang hijau dan udara damai. Adi memegang tangan Laras. Kali ini, jangan tinggalkan aku lagi. Laras menatapnya, tersenyum pelan. Tidak. Kita pulang bersama. Dan untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar tidak merasa kosong lagi. Beberapa tempat tidak hilang dari dunia, tetapi hilang dari hati orang-orang yang pernah meninggalkannya. Laras telah kembali, menutup dendam lama, dan membuka pintu untuk jiwa yang terjebak. Di sini kisah berhenti, tapi bayangannya akan tetap tinggal. Di balik malam yang sunyi.